Ya, tidak lupa lebih dulu saya sampaikan selamat berjumpa kembali, selamat pagi menjelang siang ini, dan selamat beribadah bersama-sama untuk menyambut apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk terus mendalami, memahami terhadap ungkapan rahasia yang ada di balik pintu tirai itu, yaitu yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama akan membaca di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-9. Mungkin pembahasan tentang Ibrani 9 ini akan kita akhiri pada season ini. Oleh karena itu, sebagai pengingat terhadap suratan Ibrani ini adalah merupakan, terutama pada pasal yang ke-9 ini, adalah merupakan satu peraturan, terutama di dalam sistem yang lama, mengenai tempat beribadah kepada Tuhan. Kalau di dalam sistem yang lama, tempat ibadah itu diatur oleh Tuhan, terutama ruangan atau tempat yang menjadi domain daripada imam-imam itu adalah di dalam ruangan suci atau di dalam kemah atau tabernakel, dan domain daripada imam besar itu adalah melayani di dalam ruangan Maha Suci. Ya. Dan pada hari-hari ini atau pada saat ini kita akan bersama-sama untuk memahami berkenaan dengan pengungkapan rahasia ruangan Maha Suci itu. Maka kita akan memahami dalam terhadap keberadaannya Tuhan sekarang ini atau saat ini, yang memang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-11 itu sudah menjadi imam besar bagi kita, bahkan sudah masuk ke dalam ruangan Maha Suci yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi ruangan Maha Suci yang sebenarnya, yaitu ruangan Maha Suci yang ada di surga, ruangan suci yang sempurna, yaitu yang dibuat. Tapi coba saya masih ingin mengajak kita bersama-sama membaca. Oleh karena itu biar Amang Manulang bacakan untuk kita semua ayat 11 pasal yang ke-9 Ibrani itu. Kita baca sekali lagi, dan ayat 12. Ibrani 9 ayat 11. Iya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Tetapi Kristus telah, dikatakan di dalam salinan yang lain, salinan bahasa Indonesia sederhana, sekarang Kristus sudah menjadi imam besar bagi kita. Kita sudah memiliki imam besar, kita sudah mempunyai imam besar, yaitu Kristus Yesus. Terus untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Tugasnya menjadi imam besar itu adalah untuk mendatangkan
bekerja untuk supaya menghasilkan hal-hal yang baik, terutama untuk masa yang akan datang, yang ke depan, ya. Teruskan, Mang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Ia telah melintasi, ia telah melayani. Terus, Dan yang lebih sempurna, yaitu ruangan maha suci yang surgawi, dan yang coba sedikit saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana ya. Jadi sekarang Kristus sudah menjadi imam besar bagi kita. Semua hal yang baik yang Allah janjikan bagi kita, kita terima melalui Dia. Karena ruangan maha suci di mana Dia melayani adalah ruangan yang surgawi, yang dan sempurna, bukan kemah dunia yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi sekarang ini keberadaannya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar yang kita punyai, yang kita miliki ini sudah berada dan sudah melintasi, sudah masuk ke dalam ruangan maha suci untuk melayani kita, terutama untuk menghasilkan, mendatangkan hal-hal yang baik di masa-masa yang akan datang. Ya sedikit mungkin kalau kita perhatikan pada masa sekarang ini, karena masa sekarang ini merupakan masa yang berada di akhir zaman, dan tanda-tanda untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua itu sudah semakin jelas diperlihatkan, yaitu adanya gempa di mana-mana, adanya peperangan, dan sekarang saja saat ini masih ada dua negara yang ada di dunia ini, terutama Rusia dan Ukraina. Akibat peperangan itu dampaknya mengakibatkan terjadi krisis, terutama krisis pangan, karena kedua negara ini adalah salah satu penghasil gandum. Kalau di Indonesia memang gandum tidak dominan menjadi makanan pokok dari bangsa Indonesia, tapi di daerah Eropa, di daerah Barat, atau di wilayah negara Eropa dan negara Barat seperti Amerika, mereka sangat membutuhkan karena makanan pokok mereka adalah gandum. Tetapi bahkan yang paling penting, kedua negara ini adalah penghasil pupuk. Jadi inilah, kalau sampai terjadi krisis pupuk, maka untuk menghasilkan bahan baku makanan itu maka akan tergendala atau terjadi masalah, Dan itu sebabnya dampak dari peperangan itu sudah bisa dirasakan. Bahkan sekarang ini bisa dikatakan terjadi krisis, krisis energi, karena negara Rusia terutama itu adalah penghasil energi, terutama gas, dan juga minyak, penghasil terbesar terutama di daerah Eropa, sangat membutuhkan terutama dalam waktu musim dingin. Jadi itu sangat, sehingga harga komoditas energi ini sudah mulai meningkat, naik. Dampaknya juga di Indonesia yang kita rasakan dengan adanya kenaikan harga minyak energi itu, maka dampaknya sudah bahan-bahan semua mulai pada naik, Jadi ini krisis ini. Bahkan juga belum lagi kita mendengar gempa di mana-mana. Kemarin setelah ada gempa Cianjur yang sebenarnya itu skala Richternya itu tidak terlalu besar, 5,6 atau 8 6 atau 8. Tapi
karena kedalamannya gempa yang ada di Cianjur itu dangkal sekali sehingga mengakibatkan lupa saya puluhan ribu rumah, bahkan ratusan ribu, atau ya karena satu kabupaten itu ya, sehingga sangat banyak sekali orang pada mengungsi. Kerusakan rumah itu bisa dikatakan ribuan ya. Saya lupa saya apanya itu, tapi sudah banyak sekali, ribuan, bukan hanya 1.000, 2.000, lebih dari itu ya. Itulah dampaknya sosial sangat dirasakan. Oleh karena itu, dengan adanya tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ini akan bisa akan bisa kita terima, dan kemudian kita bisa mempersiapkan supaya jangan sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua maka kita lewat. Oleh karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih karena oleh kemurahan Tuhan masih berkenan secara khusus kepada kita jemaat di tempat ini adalah boleh menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar yang tugas pokoknya adalah untuk mempersembahkan darahnya, membawa darahnya sendiri, bukan darah binatang. Jadi Ibrani pasal 9 ini sangat menekankan fungsi daripada Tuhan sebagai imam besar yang membawa darahnya. Dan dari darahnya inilah maka kemudian setelah dipersembahkan, setelah dipercikkan oleh Tuhan ke dalam ruangan maha suci yang asli itu akan menghasilkan seharusnya kelepasan. Oleh karena itu coba kita baca sekali lagi, kita langsung saja pada ayat 14 dan 15. Ibrani 9 ayat 14. Iya. Betapa lebihnya darah Kristus. Ya. Jadi kalau di daerah zaman perjanjian yang lama atau cara yang lama, maka imam besarnya itu masuk ke dalam ruangan maha suci itu membawa darah binatang. Lembu muda, domba jantan, itu kemudian darahnya dibawa masuk dan itu dipercikkan, dan itu menghasilkan menghasilkan pembasuhan secara lahiriah. Tetapi ayat 14 tadi, cara yang baru ini yaitu darah yang dibawa oleh Tuhan itu bukan darah binatang, tapi darahnya dia sendiri. Oleh karena itu teruskan Mang, baca Mang. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal. Oleh roh yang kekal, darah Kristus itu yang sekarang di zaman Roh Kudus itu kemudian dipakai, digunakan, dimanfaatkan, diefektifkan, diaktifkan. Ya, supaya darah itu tidak pasif, tetapi betul-betul darah itu melalui Roh Allah terus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Iya. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Sebagai persembahan tak bercacat. Darah itu adalah darah yang tidak bercacat, darah yang sempurna, orsinil juga ada. Karena itu adalah darahnya Kristus. Tujuannya Mang akan menyucikan hati nurani kita. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa darah Kristus itu menyucikan bukan hanya secara lahiriah, tapi menyucikan sampai di dalam batiniah, yang di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini dapat dibersihkan,
diperdamaikan sampai betul-betul, karena di dalam hati kita, di dalam batin kita dibersihkan, maka apa yang keluar dari dalam itu akan menghasilkan satu persembahan, satu kehidupan yang bisa diperkenan oleh Tuhan karena kita dibersihkan sampai bisa menjadi kehidupan yang kudus, bahkan sampai nanti darah Kristus itu akan menjanjikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tidak bercacat, karena sarana yang digunakan oleh Allah tadi dikatakan darah Kristus itu adalah darah yang tidak bercacat. Maka pasti kalau itu dipakai, digunakan oleh kuasa Roh Kudus untuk membasuh kehidupan kita, maka pasti akan menghasilkan kehidupan kita yang tidak bercacat, terutama membersihkan hati kita, batin kita ini, supaya betul-betul apa yang kita lakukan di dalam ibadah kepada Tuhan betul-betul dari kedalaman hati. Apapun di dalam kita memuji, dalam kita mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Tuhan, itu betul-betul persembahan yang sangat diperkenan karena bagaikan kehidupan yang kudus. Karena itulah penjelasan pada season yang lalu, kita dapat beribadah di hadapan Allah karena kita bisa melakukan ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu ibadah yang sejati. Ya, terutama kita dapat mempersembahkan kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah, bahkan disertai dengan perubahan-perubahan yang dari dalam. Ya, ini memang jujur kalau saya saya renungkan dalam, termasuk juga di dalam diri saya sekalipun sebagai hamba Tuhan, jujur kalau perubahan itu tidak dari dalam, betul-betul hati ini dibersihkan oleh Tuhan, maka nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu efektivitas daripada darah yang oleh Roh Kudus dipakai untuk membersihkan kehidupan kita, terutama di dalam batin kita, di dalam hati kita ini, harus benar-benar efektif dan sungguh-sungguh dapat kita lakukan, ya. Coba emang lanjutkan pada ayat 15. Ayat 15. Iya. Karena itu, karena darah Kristus yang tidak bercacat itu mampu membersihkan. Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang Maka baru. Kristuslah yang menjadi penghubung, pembela antara kita dengan Allah. Terus, Supaya mereka yang telah terpanggil, iya, supaya kita yang merasa terpanggil untuk ingin memperoleh pelayanan dari Tuhan sebagai imam besar, berarti kita ingin dijadikan kehidupan yang tidak bercacat oleh darah yang tidak bercacat itu. Terus dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. dapat menerima bagian berkat-berkat yang kekal, terutama kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan keadaan yang kekal itu adanya sebenarnya ada di dalam ruangan Maha Suci, ya, yaitu karena menjadikan kehidupan tidak bercacat. Teruskan, Mang. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab kematiannya Tuhan dan menghasilkan darah yang dipersembahkan kepada Allah secara orsinil yang sejatinya itu, maka kita mendapatkan penebusan. Jadi oleh darah Kristus di ayat 14 kita mendapatkan kelepasan. Di dalam ayat yang ke-15 kita memperoleh penebusan. Jadi yaitu seperti
orang yang tadinya tergade, ya, itu seperti bisa dibalikkan lagi, ya, ditebus untuk menjadi miliknya Tuhan kembali, ya. Yaitu Tuhan sudah bayar ketebusan kita dengan harga yang lunas di ayat yang lain, yaitu seharga tubuhnya Tuhan. Jadi itulah, ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada saudara-saudara dicintai Tuhan, pelayanan imam besar dengan menggunakan atau membawa darahnya sendiri itu, maka akan menghasilkan kelepasan, penebusan, ya, sehingga kita akan mendapatkan berkat yang dijanjikan yang sifatnya kekal, bukan sifatnya sementara, ya. Tapi semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, ya. Semua yang di dunia itu sifatnya sementara. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan berkat yang kekal itu. Oleh karena itu sungguh perlu kita memanfaatkan darahnya Kristus, ya. Sedikit saya ingin menekankan apa manfaat daripada darah ini. Di samping membebaskan dan melepaskan, sebenarnya penggunaan darah ini sebenarnya merupakan satu pengesahan, ya, satu pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita, untuk bekerja menghasilkan berkat-berkat yang baik yang akan datang, bahkan akan memberikan berkat yang kekal itu bagaikan satu pengesahan, ya. Jadi pasti Tuhan akan laksanakan itu, karena apa yang Tuhan kerjakan itu, terutama untuk mempersiapkan, untuk membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu bagaikan satu wasiat atau satu warisan yang diperuntukkan bagi kita, ya. Pada beberapa minggu yang lalu Tuhan sudah jelaskan ini, tapi saya ingin memberi penekanan bahwa oleh karena kematian Tuhan, oleh karena tercurahnya darah Tuhan itu, maka perjanjian Allah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang akan menerima berkat-berkat yang baik untuk masa yang akan datang, itu sebenarnya telah berlaku karena telah disahkan oleh Tuhan. Jadi perjanjian Tuhan kepada kita seperti yang dikatakan di dalam ayat 11, untuk membawa kita, untuk memberikan kepada kita berkat-berkat yang baik untuk masa yang akan datang. Jadi kalau kita, sekali lagi tadi saya katakan, sekarang ini tanda-tanda untuk dunia ini akan terjadi hal yang tidak baik, itu sudah nyata, ya. Tapi perjanjian Tuhan kepada kita untuk mendatangkan hal yang baik itu sebenarnya juga sudah disahkan, artinya sudah berlaku, karena perjanjian itu bagaikan satu wasiat, satu warisan yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena tanda keabsahannya itu telah dilakukan. Untuk itu coba Mang, kita baca dengan agak cepat ayat 16 sampai dengan ayat 17. Ayat 16. Ya. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Sedikit saya bacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana, ya. Dan oleh karena kematian Kristus, perjanjian yang baru dengan Allah itu mulai berlaku secara wajar, mulai efektif,
mulai berlaku, mulai disahkan, ya, karena bagaikan suatu wasiat, suatu perjanjian untuk yang akan datang itu sudah disahkan. Coba Mang baca terus ayat yang ke-16 itu. Ayat 17. Ya, Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. kalau pembuat wasiat itu, jadi Tuhan sebagai imam besar telah memberikan janji kepada kita, sudah kita baca ayat 11, untuk masa-masa yang akan datang kita akan diberkati dengan berkat hal-hal yang baik. Ini harus kita pegang ini. Ke depan kita imani, kita yakini bahwa ke depan kita akan dibawa oleh Tuhan hal-hal yang baik, terutama untuk mengkanter, untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik yang didatangkan sebenarnya juga oleh Tuhan, karena sebagai tanda-tanda akhir zaman itu masih belum, nanti pada sampai waktunya akan terjadi yang saya katakan yang paling mengerikan, terjadinya antikris. Tapi setelah kita mengalami kenyataan dari wasiat yang kita terima itu betul-betul kita alami, yaitu kita menjadi kehidupan yang disempurnakan, jadi kehidupan yang tidak bercacat di hadapan Allah, karena kehidupan kita telah memanfaatkan pelayanan Tuhan karena sebagai orang yang terpanggil memanfaatkan pelayanan Tuhan sebagai imam besar yang menggunakan sarana darah yang tidak bercacat itu untuk menjadikan kehidupan kita tidak bercacat, itu mulai efektif, mulai bekerja, karena bagaikan satu wasiat yang sah. Apalagi janji-janji Tuhan memberikan berkat yang kekal, itu akan berlaku, ya, akan berlaku, karena ini bagaikan wasiat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan pembuat wasiatnya itu betul-betul telah mati sehingga surat wasiat itu mulai berlaku. Ya, ini pengertiannya, karena pembuat wasiatnya itu sudah mati. Teruskan Bang. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi kalau pembuat wasiat itu masih hidup, maka perjanjian itu masih belum berlaku, masih belum efektif, mungkin masih belum kita alami, kita tidak bisa mengalami, terutama untuk membuat hati nurani kita menjadi bersih, menjadi kehidupan yang tidak bercacat, itu masih belum bisa berlaku. Ya, oleh karena itu harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Sebab coba Mang kita baca pada ayat yang ke-18. Ayat 18. Iya. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Itu sebabnya ini sebenarnya masih berupa gambaran, ya. Yang dalam perjanjian lama dikatakan itu gambaran. Di zaman bagaimana bangsa umatnya Tuhan melaksanakan ibadah di era yang lama, itu perjanjian itu harus disahkan oleh darah. Sekali lagi, semua persembahan-persembahan, semua apa saja yang dikerjakan di dalam era perjanjian lama itu harus disahkan dengan darah. Ya, itu sebabnya sebenarnya kalau kita baca dalam peraturan-peraturan, umpamanya di dalam imamat atau di dalam semua apa yang dilakukan oleh Tuhan itu harus ada persembahan-persembahan yang sifatnya itu binatang yang disembelih supaya darahnya itu bisa berlaku, mengesahkan. Umpamanya maaf kata, orang yang berdosa, orang yang melakukan apa saja. Ya, kalau kita baca di dalam perjanjian lama itu semua itu disahkan, apalagi untuk terjadi pengampunan dosa
Maka imam besar yang lama dulu itu harus membawa darah binatang, darah hewan itu untuk dibawa masuk ke dalam ruangan maha suci, untuk dipercikkan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, supaya terjadinya pengampunan itu terjadi karena perjanjian Tuhan itu sah. Ya. Teruskan Bang, coba kita baca ayat 19 dengan agak cepat. Ayat 19. Ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat. Ya, sebab Musa memberitahukan seluruh perintah hukum Taurat itu kepada seluruh umat. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air. Ya. Dan bulu merah dan hisop, lalu merciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Teruskan. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Teruskan. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Terus. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Hampir. Bukan, sebenarnya bukan hampir. Semua peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian, apapun yang dilaksanakan itu harus disucikan dengan darah. Terus Mang? Disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Terus? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi ini di dalam sistem yang lama. Tapi darahnya itu adalah darah hewan. Ya, ya. Ini masih dalam bentuk gambaran atau merupakan satu bayangan kepada yang sesungguhnya. Coba Bang perhatikan ayat 23 sampai 24. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga, melambangkan, menggambarkan apa yang di surga, haruslah ditahirkan secara demikian. Harus ditahirkan secara demikian, harus dipercik, harus ditumpahkan darah hewan itu untuk dipercik supaya terjadi keabsahan di dalam ibadah, di dalam melaksanakan peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian itu ya. Terus Mang, tetapi benda-benda surgawi sendiri, perhatikan, tetapi rumah Tuhan atau tabernakel yang surgawi, terus Mang, oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Harus ya, kalau yang asli ini gambarannya. Jadi kalau gambarannya itu semua itu harus ada penumpahan darah. Ya, kalau kita sedikit perhatikan di dalam keyakinannya semua orang, ya boleh dikatakan semua orang ya. Kalau maaf, saya sebagai suku Jawa, sewaktu saya masih belum mengenal Tuhan terutama, itu apa saja itu harus ada acara-acara yang sifatnya, kalau istilahnya orang Jawa itu namanya selamatan. Mungkin kalau kita orang Batak pesta, maaf ya, karena kalau orang Jawa itu ribet kali, ya boleh dikatakan ribet lagi. Baru lahir anaknya, nanti 40 hari itu harus ada selamatan. Harus, kalau selamatannya orang Jawa itu sebenarnya intinya itu, ya itu dulu saya waktu pertama kali saya mengenal Tuhan, orang Jawa itu istilahnya harus ada tumpeng. Ya, sebenarnya tumpeng itu menggambarkan satu nasi yang dibuat seperti gunung. Ya, gambarannya itu, ini bayangannya itu nasi itu dibikin seperti gunung, bentuknya gini, dan kemudian di atas nasi itulah, maka kalau zaman dulu itu harus disembelih 1 ekor paling tidak ayam, bisa 2-3, kemudian ayam itu kemudian ditaruh di atas. Ya, dulu waktu saya masih dalam bentuk penginjilan, ya saya juga merasa itu dapat itu ya. Karena apa? Tumpeng itu bagaikan sebenarnya gunung Golgota.
Nah ya itu pembagian gunung Golgota. Dan di atas gunung Golgota inilah harus dipersembahkan satu binatang, tujuannya supaya darahnya inilah dapat menyelamatkan. Jadi isi daripada selamatan, maaf kata karena saya agak sedikit mengerti apa yang dilakukan oleh suku Jawa pada umumnya itu, sudah semuanya itu harus bentuknya itu gunungan. Baru kemudian mungkin ada yang lain-lain pestanya besar, tapi ini syarat utama harus ada. Karena ini yang akan menjadi pengesahannya. Apalagi orang menikah, macamlah itu semua acara selamatan untuk memperoleh, untuk meminta keselamatan itu kalau suku Jawa itu harus membuat tumpeng. Jadi ulang tahun, macam-macam semua. Ya, bahkan sudah aduh kalau saya ikuti selamatan itu gak habis-habis. Ya, karena itu bagi kami dulu itu merupakan ibadah. Ya, merupakan satu sarana ibadah. Tetapi saya tidak mendiskreditkan mereka, keyakinan mereka. Tapi pada waktu saya menerima Yesus dan saya mengerti bagaimana Yesus itu harus disalibkan di atas gunung Golgota, dan kemudian di situ dia salibkan supaya oleh kematiannya, oleh penumpahan darahnya di atas gunung Golgota itu, maka kita mendapatkan keselamatan. Itu keyakinan kita, ya. Dan itu memang sebenarnya benar. Apalagi sekarang ini kita sudah sangat meningkat bahwa keberadaannya Tuhan sebagai imam besar yang sudah menyerahkan dirinya di atas gunung Golgota dan kemudian mencucurkan, menumpahkan darahnya, dan darah itu oleh imam besar Yesus Kristus dibawa masuk ke dalam ruangan maha suci yang orsinil supaya dia bekerja, dia bisa melakukan satu pekerjaan guna penyelamatan bagi umatnya. Terjadi satu keselamatan bagi umatnya oleh sarana darah, oleh sarana korban. Jadi ya, saya memang kurang paham kalau dari suku lain ya. Seperti kalau kita lihat ya, saya selalu perhatikan seperti orang kita Batak, kalau pesta itu pasti menyembelih. Ada sembelihan itu harus. Ya, bisa dikatakan itu minimalisnya. Bahkan maaf kata kemudian agak sedikit, tapi sekalipun yang dipersembahkan menurut keyakinan orang kita di sini memang benar, harus ada seperti dibuat gambar. Ya, artinya semacam gitu ya. Sebenarnya itu bayangan. Bisa kita tetapi sekarang ini mengapa? Yang sudah aslinya sudah datang, dan yang dipersembahkan juga sudah asli. Kenapa kita masih menggunakan bayangan? Oleh karena itu justru yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus sebagai satu persembahan jauh lebih mulia, lebih sempurna dari darah binatang itu. Coba Mang, teruskan, lanjutkan pembacaan itu. Ayat 23 sampai 24. Ayat 24. Iya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab Yesus bukan masuk ke dalam ruangan maha suci, ke tempat hadiratnya Allah itu, membawa darah binatang. Terus yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. ya, jadi kalau darah binatang itu merupakan gambaran dari yang sebenarnya. Jadi di sini Tuhan itu ingin memberikan kepada kita yang benar. Ya, kita nggak bisa memaksa orang lain, tapi bagi saya dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, persembahan yang dipersembahkan oleh Tuhan dengan membawa darahnya sendiri ke dalam ruangan yang maha suci yang sebenarnya, dengan persembahan yang juga sebenarnya itu. Terus tetapi ke dalam surga sendiri, ke dalam surga sendiri, ruangan maha suci yang sebenarnya. Terus untuk menghadap hadirat Allah, iya,
guna kepentingan kita. Jadi guna kepentingan kita. Terutama kalau soal bicara kesalahan, bicara dosa, itu nanti di akhir daripada kehidupan kita harus kita pertanggungjawabkan. Nanti kita akan perhatikan di sini ya. Kepentingan kita akan diwakili. Kepentingan kita nanti akan dibela, terutama di dalam nanti masa-masa terakhir. Tapi coba Mang, lanjutkan pembacaan itu ayat 25. Ayat 25. Ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Perhatikan di sini. Ini yang benar. Kristus telah masuk ke dalam ruangan Maha Suci yang sebenarnya, yaitu yang di surga, dan membawa darahnya. Itu bukan bayangan, tapi yang sebenarnya. Ya, gitu ya. Yaitu untuk melepaskan kita, untuk menjadikan kita kehidupan yang tak bercacat, dan untuk bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang baik ke depan, terutama di hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, karena Allah akan menunjukkan atau menyatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu akan terjadi berbagai-bagai persoalan yang sulit, salah satu gempa, peperangan, ya ini sajalah. Sekarang ini yang sudah terjadi di sini dengan perangnya Rusia dengan Ukraina, dampaknya kita rasakan tidak baik. Yang dulu maaf kata kami kami di sini bisa dikatakan penggemar, semua bukan penghobi, tapi memang sudah kebiasaan makannya itu dengan tempe. Kalau dulu tempe 2000 satu gini, dan sudah bisa. Tapi sekarang diperkecil lagi. Jadi harganya dinaikkan, diperkecil lagi. Ya, ini kami sering diskusikan ya. Karena memang ini sudah bisa dikatakan menu kami memang begitu ya, mencukupkan. Jadi, tapi dengan ini terjadi satu persoalan. Ya. Tapi teruskan Mang. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Bukan darahnya sendiri, bukan yang sebenarnya. Masih darah bayangan, darah gambaran, yaitu berupa darah domba jantan, darah lembu muda, yang merupakan untuk penyelamatan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keselamatan, untuk penyelesaian dosa-dosa kita. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, itu sebabnya Yesus masuk. Dia tidak seperti imam besar yang lama, setiap tahun baru masuk. Ya memang tugasnya imam besar itu setahun sekali masuk, berulang-ulang. Tahun depan pun begitu, tahun depannya lagi begitu, berulang-ulang masuk. Tapi Kristus sebenarnya dengan darah, dia imam besar yang sebenarnya, dia juga membawa darah yang sebenarnya, masuk ke dalam ruangan Maha Suci yang sebenarnya, itu sekali saja, tapi untuk selama-lamanya. Terus Mang. Ayat 26. Ya. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Ya. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Iya. Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa. Pada zaman akhir, pada zaman sekarang ini. Tapi sekarang yang berada zaman akhir ini, Yesus tidak berulang-ulang. Satu kali dia mati dan mempersembahkan darahnya, itu sudah efektif berlaku untuk zaman akhir ini, terutama untuk menyelesaikan persoalan dosa. Jadi nanti saya ingin memberikan penekanan yang dalam kepada saya, juga kepada saudara-saudara sekalian yang dicintai Tuhan, bahwa sekarang ini merupakan kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas boleh dikatakan, terutama bagi kita yang memperoleh pelayanan dari imam besar yang sebenarnya, dan melayani di tempat ruangan Maha Suci yang sebenarnya. Dan darah yang dibawa adalah darah yang sebenarnya, bukan gambaran, bukan bayangan,
seharusnya menghasilkan yang benar, terutama mengenai masalah kesalahan, mengenai persoalan dosa. Itu seharusnya diselesaikan. Oleh karena itu ayat 14 tadi, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus mengefektifkan, mengaktifkan darahnya Kristus, itu harus benar-benar mengena hati kita, mengena batin kita, supaya batin kita dibersihkan, dan akhirnya apa yang keluar, apa yang kita lakukan itu hal-hal yang benar. Jadi supaya dapat menghasilkan yang benar. Karena apa? Perhatikan ayat 27. Ayat 27. Perhatikan ini. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Mati hanya satu kali saja. Perhatikan dengan baik. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi ini yang harus saya ingin tekankan pada season ini secara khusus, bahwa sekarang ini pelayanan imam besar yang sejati, yaitu Kristus Yesus, bukan bayangan, tapi juga persembahannya adalah persembahan yang sejati, yang sebenarnya, bukan gambaran dan bayangan seperti imam besar yang lama, yaitu berulang-ulang masuk membawa darahnya. Tapi Yesus hanya satu kali mempersembahkan darahnya, dan darahnya itu supaya efektif, darahnya itu supaya bisa berlaku untuk membersihkan hati nurani kita, batin kita, supaya nanti, sebab semua apa yang keluar dari mulut itu berasal dari batin. Apapun yang kita lakukan itu asalnya dari batin, apa yang kita rasakan. Tapi kalau ini bersih, pasti yang keluar itu bersih. Kalau ini benar, maka dibenarkan oleh Tuhan, maka yang keluar akan benar. Ya, ini penting sekali ya, karena kita mesti ingat apa yang dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Selama kita masih hidup, apalagi kita yang berada di zaman sekarang itu, harus kita manfaatkan darahnya yang sebenarnya itu untuk membersihkan kita. Karena mesti ingat bahwa manusia itu ditentukan oleh Allah, hidupnya hanya sekali saja. Sesudah itu sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat apa-apa, melakukan apa. Kalau sudah mati tinggal tunggu aja penghakiman. Jadi sudah dihadapkan langsung ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama dia hidup. Ya, apalagi sekarang ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena sekarang ini kita memperoleh pelayanan dari Tuhan sebagai imam besar, yang sekali lagi tugas pokoknya adalah untuk memperdamaikan, untuk membela kita, untuk membenarkan kita. Ya, terutama kita yang terpanggil. Minggu yang lalu sudah kita baca ayatnya, bahwa semua orang yang dipilih itu harus dipanggil. Dan kepada orang yang terpanggil seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 15, itu harus dibenarkan. Cara membenarkan adalah menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar, menerima firman yang diajarkan oleh Tuhan, yang isinya adalah bentuk pelayanan Tuhan sebagai imam besar, supaya kita dibenarkan. Ya, karena memang kita harus selalu dibasuh, ya, oleh darah Kristus, supaya kita selalu dibenarkan. Dan memang ya, saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Tuhan ya. Sekalipun saya hamba Tuhan,
itu juga tidak lepas dari salah berkata, salah apa saja. Dan itu sebenarnya timbulnya itu dari dalam. Jadi saya sangat menyadari terutama pada season ini bahwa memang pentingnya yang di dalam itu dibersihkan. Ya, pentingnya di sini supaya apa yang keluar, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan itu betul-betul berdasarkan kebersihan yang di dalam. Karena di dalam ini harus dibenarkan dulu. Ya, kalau di dalam cara yang lama, bayangannya, gambarannya itu darah binatang itu membersihkan secara lahiriah, tapi yang dalam ini tidak terbersihkan. Ya, ini efektifnya darah Kristus harus betul-betul kita aktifkan ya. Oleh karena itu, coba Mang kita lanjutkan pembacaan, baru nanti kita akan masuk kepada kedalamannya. Ayat 28. Ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Untuk menanggung dosa banyak orang. Untuk menanggung dosa, untuk menyelesaikan persoalan dosa, untuk menjadi pembela bagi kita semua, untuk kita dibenarkan. Jadi supaya nanti di dalam pembelaannya Tuhan pada masa pengadilan itu clear. Karena kita memanfaatkan darah Kristus. Kematian dia satu kali itu adalah untuk menyelesaikan persoalan dosa. Jangan sampai dosa tidak terselesaikan. Ya, menyelesaikan masalah kesalahan-kesalahan kita. Supaya betul-betul kalau Tuhan izinkan kita mati, dalam pengadilan kita bebas. Putusannya pasti bebas. Ya, pasti. Karena memang selama kita hidup, kita sudah memperoleh apa? Memperoleh pelayanan dari imam besar itu. Ya, mungkin tidak sengaja kita kemudian jatuh dalam dosa, tapi pun itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Ya, darahnya Tuhan efektif. Ya memang kebanyakan, ya saya sendiri juga merasa ini yang tidak mudah. Yang harus betul-betul kami butuhkan adalah pelayanan Tuhan sebagai imam besar untuk membersihkan batin ini. Karena saya membaca dalam firman Tuhan bahwa apa yang keluar dari mulut itu sebenarnya berasal dari hati. Kalau hati kita bersih, pasti kita akan mengeluarkan perkataan yang benar. Tapi kalau ini tidak dibersihkan atau terprovokasi atau terbawa oleh situasi kondisi, apalagi maaf kata, ini yang saya perhatikan dan saya sendiri juga sekarang ini harus betul-betul berhati-hati kalau menghadapi di dunia maya. Wah, ya dunia maya ini, waduh, tajam-tajam, membawa kita untuk kemudian terbawa emosi, terbawa kita, akhirnya kemudian kita bisa bertindak yang salah. Ya, itu sebabnya saya ini terus terang aja sangat berlaku, terutama untuk saya sebagai hamba Tuhan. Betul-betul, apalagi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Tentu perlu sekali mendapatkan pembersihan, efektivitas, aktivitas dari darah Kristus yang oleh Roh Kudus dipakai untuk membersihkan batin kita, supaya apa yang keluar dari hati kita ini betul-betul sesuatu kebenaran. Ya itu ya. Terus coba kita baca ayat selanjutnya. Sesudah itu, sesudah dia menyelesaikan persoalan dosa, terus ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Maka Tuhan akan datang sekali lagi. Datang kedua kalinya. Menyatakan dirinya sekali lagi. Untuk apa, Mang? Tanpa menanggung dosa. Tidak. Kalau kedatangan Tuhan kedua kalinya itu sudah tidak ada persoalan lagi dosa. Tuhan sudah katakan cukup. Waktu yang kuberikan sudah cukup. Sebelum aku datang, sekarang udah kusampaikan. Manfaatkan darah Kristus, manfaatkan pelayanan Tuhan sebagai imam besar,
agar supaya persoalan dosa kita clear. Karena ayat 27 mengatakan bahwa manusia itu hidupnya sekali lagi gak bisa diulangi. Sama seperti Tuhan datang pertama kali itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai imam besar, untuk mengklirkan persoalan dosa. Tapi pada kedatangan kali yang kedua, Tuhan sudah tidak mau berurusan dengan dosa. Tuhan berkepentingan untuk apa, Mang? Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Iya, orang yang sungguh-sungguh memanfaatkan darah Tuhan akan mendapatkan anugerah, mendapatkan berkat yang kekal, kehidupan yang kekal, tidak perlu masuk ke dalam pengadilan. Sedikit kali ini saya ingin mengajak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama ini yang harus kita waspadai, yang harus kita sadari. Apa yang kita lakukan selama kita hidup ini, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilannya Tuhan. Ya, saya akan berikan contoh-contoh saja. Sebab satu kali Tuhan dimintai oleh orang-orang yang berada zaman sekarang ini. Coba sedikit ya, saya ingin ajak kita membaca Lukas 11 ya. Coba Mang sedikit saya ingin ajak kita baca Lukas 11 ayat yang ke-29, Mang. Lukas 11 ayat 29. Iya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, ya, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Angkatan zaman sekarang itu, atau orang-orang yang berada pada zaman sekarang itu, angkatan yang berada di dalam akhir zaman ini, kata Tuhan adalah orang-orang yang jahat. Zaman ini begitu jahat. Terus, Man? Mereka menghendaki suatu tanda. Iya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Iya. Teruskan. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Jadi maunya yang diminta oleh orang-orang zaman sekarang itu hanya keajaiban-keajaiban, berkat-berkatnya saja. Iya, Tuhan sudah banyak berkat, tapi masih Tuhan tunjukkan keajaibanmu. Padahal sebenarnya itulah keadaan pada zaman sekarang ini. Orang itu hanya minta supaya keajaiban apapun tidak akan ditambahkan oleh Tuhan ya. Karena hanya mintanya itu hanya keajaiban. Tapi untuk melakukan hal-hal yang baik, yang untuk ke depan, terutama menerima pelayanan Tuhan sebagai imam besar, itu diabaikan. Tapi mintanya hanya tanda, berkati Tuhan, berkat. Ya semua itu hanya minta berkat, dan berkat. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada ini orang zaman sekarang itu adalah orang yang jahat. Karena yang diminta itu hanya tanda-tanda saja. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak, tapi masih kurang tanda. Akhirnya apa, Mang? Dikatakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan tanda seperti Nabi Yunus. Kalau tidak dimasukkan ke dalam penderitaan, 3 hari masuk ke dalam mulut ikan, itu tidak sadar. Masih ya, belum sadar. Wah, sesudah itu, apalagi ya saya membaca tentang kisah daripada Yunus ini. Yunus ini sebenarnya diberi tugas oleh Tuhan untuk masuk ke Niniwe.
satu kota besar, ya sangat membutuhkan, karena dia minta mendapatkan pelayanan dari Tuhan untuk memperoleh pertobatan, perubahan. Ya, tapi Yunus berpikir, aduh, mau cari yang enak saja. Ya, ini hamba Tuhan yang memang kalau diperhadapkan kepada hal yang sukar, terutama ya sebenarnya mengenai imam besar ini, tentang imam besar ini sebenarnya banyak yang harus dikatakan, banyak yang harus diungkapkan, tapi tidak bisa diungkapkan karena kita lamban, ya. Karena seperti Yunus ini, kalau disuruh dihadapkan kepada hal yang sukar, yang berat, aduh, maunya yang enak untuk daging saja. Akhirnya dia pergi ke Niniwe saja, melayani di tempat yang enak-enak saja, yang ada berkat-berkat jasmani saja. Ya, kalau yang sukar ini ya dia hindari. Ya, dia menghindari, tapi maunya yang berkat-berkat saja. Akhirnya kemudian dia membeli tiket kapal dan dia kemudian pergi ke Tarsis. Begitu naik kapal, wah, Tuhan datangkan gelombang, angin, semuanya. Wah. Dan akhirnya semua penumpang yang ada di kapal itu ketakutan, dan akhirnya mereka kemudian mencari siapa penyebab datangnya malapetaka ini. Selama ini tidak pernah terjadi ini. Yunus dalam keadaan yang begitu gelombang tinggi itu, ya karena memang dia itu maunya enak daging saja. Dia berada di bawah, lantai bawah, yang kemudian dia tidur nyenyak. Akhirnya nahkoda dari kapal itu menjumpai dia. Duh, kamu itu, kita dalam kesulitan, kok kamu itu maunya enak tidur nyenyak saja, hanya mementingkan dirinya saja, mementingkan berkat jasmani, yang rohani tidak mau dilaksanakan. Akhirnya kemudian mereka mengundi dan kenalah sebenarnya penyebabnya Yunus. Akhirnya kemudian ditanya, kamu dari mana, pekerjaanmu apa, dan kemudian ketemulah. Ternyata Yunus ini adalah seorang hamba Tuhan, dan kemudian akhirnya sebenarnya Yunus sadar itu, udahlah gini aja, kau lemparkan aku ke laut. Tapi orang-orang penumpang kapal termasuk nahkoda itu berpikir, ini hamba Tuhan, masa kita melakukan kepada hamba Tuhan seperti itu? Tapi nggak bisa tidak. Mereka kepingin menyelamatkan Yunus untuk tidak dimasukkan ke dalam laut, ingin mendayung sampai ke darat, tapi mereka nggak bisa. Tuhan datangkan angin yang lebih keras lagi. Begitu sudah masuk mendarat, ke tengah lagi. Akhirnya kemudian terpaksa. Oh, udah, kita lakukanlah. Melemparkan Yunus ke laut, langsung Tuhan datangkan ikan, kemudian dicaplok oleh ikan dan berada di perut ikan 3 hari. Dan di situ mulai dia berdoa, mulai dia sadar. Jadi jangan kita itu kalau sudah terbentur baru sadar. Ya ini ya, ini ya, ini memang inilah sifat daripada daging itu. Sifat daripada manusia itu. Kalau diajak yang rohani sangat sulit. Ya, ini keadaan zaman sekarang ini harus setelah dipukul oleh Tuhan, datangkan sakit, datangkan masalah, baru kita sadar. Ini tanda yang diberikan oleh Tuhan di akhir zaman itu adalah tidak bisa memberikan yang lebih. Harus seperti Yunus. Oleh karena itu, coba mang kita baca ayat yang ke-30 ya tadi ya. Lanjutkan ayat 30 dulu, Mang. Ayat 30? Ya. Sebab seperti Yunus, apa yang terjadi pada Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Sebenarnya ini merupakan satu tanda. Hamba Tuhannya itu diproses dulu.
untuk orang-orang Niniwe supaya mendapatkan. Demikian juga nanti angkatan ini, zaman sekarang ini, yang menjadi tanda itu anak manusia Yesus. Dia harus mati di perut bumi 3 hari, dan sudah itu dia bangkit untuk menjadi imam besar, untuk menjadi pembela kita, untuk menjadi imam besar bagi kita, terutama pada zaman sekarang ini. Tetapi coba Mang kita baca selanjutnya ayat yang ke-31, Mang. Ayat 31. Iya. Pada waktu penghakiman. Perhatikan di sini. Pada waktu penghakiman, karena nanti endingnya di situ. Sesudah manusia mati, kemudian dia akan diadili. Tapi saya agak sedikit ingin berharap kepada Tuhan ya, karena memang kedatangannya dia juga tidak lama. Saya ingin manfaatkan Tuhan, biarlah kami akan memanfaatkan pelayananmu sebagai imam besar, supaya kehidupan kita ini betul-betul memperoleh kebenaran, memperoleh penebusan, memperoleh penyelamatan, memperoleh pengampunan dari Tuhan. Ya, mengalami satu perubahan, pertobatan dan perubahan, supaya jangan sampai kita mati. Ya, saya harap ya. Karena nanti kalau sudah mati kita pengadilan, penghakiman ya. Tapi memang juga nanti pada akhirnya kalau orang-orang yang disempurnakan oleh Tuhan ini diangkat, maka bumi akan diserahkan kepada antikris. Itu terjadi masalah yang besar di situ. Ya, karena itu jangan sampai apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai imam besar tidak kita optimalkan. Apalagi seperti tanda Nabi Yunus itu harus jatuh dulu. Tapi teruskan, Mang. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini. Iya. Dan ia akan menghukum mereka. Ia akan menghukum mereka. Iya, pada hari penghakiman orang itu akan menghukum mereka. Coba ayat 32 itu ya, Mang. Belum? 31. Oh ya, perhatikanlah aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapan kalian, tetapi kebanyakan kalian tidak mau mendengarkan. Ini, ya. Ini adalah berlaku untuk pada penghakimannya di era penghakiman. Ada seorang perempuan sebagai seorang ratu yang bernama Ratu dari Seba ya. Pada hari penghakiman, Ratu dari Selatan akan berdiri di hadapan, ya, akan berdiri untuk bersaksi melawan sebagian dari kalian yang hidup pada zaman sekarang. Karena ratu itu datang ke tempat yang sangat jauh untuk mempelajari kebijakan Raja Salomo. Ya, ini hikmatnya Salomo itu luar biasa. Salah satu adalah untuk membukakan rahasia, untuk mengungkapkan misteri. Ya, kepada kita Tuhan ungkapkan pada zaman sekarang ini, ungkapkan rahasia ruangan Maha Suci supaya kita dapat satu keselamatan, memperoleh oleh hikmat itu seperti yang diinginkan oleh Ratu Selatan. Ratu dari Selatan itu datang jauh-jauh untuk menemui Salomo untuk memperoleh hikmat, terutama pengajaran kesempurnaan ini, ungkapan mengenai misteri di balik pintu tirai, ungkapan mengenai ruangan Maha Suci itu yang sangat luar biasa itu, supaya memperoleh keselamatan. Betul, pada hari penghakiman, Ratu dari Selatan itu karena serius mempelajari pengajaran tentang ruangan Maha Suci, hikmat Allah yang diberikan, yang diungkapkan kepadanya melalui Raja Salomo. Sebenarnya raja itu di era dulu itu juga
menyandang sebagai imam. Jadi dia seperti Daud, dia juga bisa dikategorikan sebagai imam. Dan apalagi Yesus jauh lebih dari Salomo. Dia itu adalah raja dan imam besar yang bisa mengungkapkan misteri yang ada di dalam ruangan Maha Suci, hikmat Allah yang luar biasa sampai membuat kehidupan kita ini dimuliakan, ya. Maka nanti dia akan juga menghakimi kita. Raja Ratu seperti itu nanti juga dia akan memberikan satu kesaksian melawan sebagian besar dari kalian yang hidup zaman sekarang, karena ratu itu datang dari tempat yang sangat jauh untuk mempelajari kebijakan Raja Salomo. Perhatikanlah, aku yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapan kalian, tetapi kebanyakan kalian tidak mau mendengarkan. Ini yang berbahaya. Selama firman Allah dibukakan seperti kebijakan Raja Salomo, mengungkapkan rahasia ruangan Maha Suci supaya kita menjadi kehidupan yang diselamatkan, disempurnakan, dijadikan kehidupan yang tidak bercacat di hadapannya, maka jangan sampai tidak kita optimalkan, tidak kita pakai, tidak dapat kita gunakan, tidak mau kita dengarkan. Padahal ratu dari selatan itu jauh-jauh dia ingin mendapatkan pemberitaan hikmat Salomo, terutama tentang hikmat yang dari Allah. Sedikit ya, coba saya teringat satu ayat. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ya, saya teringat mendadak ayat ini. Coba kita baca ayat 6. Ya, ini judulnya adalah hikmat yang benar. 1 Korintus 2 ayat 6. Ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Kata Rasul Paulus, ini hikmat dari Allah. Seperti hikmatnya Raja Salomo. Yaitu, teruskan Bang. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Teruskan Mang. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat Allah yang tersembunyi ini rahasia. Ya, Rasul Paulus membukakan, menyampaikan hikmat Allah yang tersembunyi, yang rahasia. Terus Mang. Dan rahasia. Ya, saya bersyukur Tuhan memberikan judul dalam konten kita, di dalam topik-topik yang kita bahas ini adalah mengungkap rahasia, misteri dari ruangan Maha Suci. Ini adalah dibutuhkan hikmat, karena ini adalah perkara yang tersembunyi, hikmat yang benar, hikmat yang akan membawa kita kepada pembenaran sampai menjadi kehidupan yang sempurnakan. Karena kalau kita bicara ruangan Maha Suci, itu tidak terlepas dari pelayannya, hamba Allahnya, yaitu Kristus Yesus yang membawa darahnya itu. Ini hikmat yang luar biasa yang Tuhan ungkapkan itu. Teruskan Mang. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat Allah yang Tuhan berikan seperti juga diberikan kepada kita sekarang ini adalah hikmat Allah yang penuh dengan misteri. Ya, yang memang ini tidak semua orang bisa mengerti. Itu harus kita dengar. Jangan sampai kita tidak dengarkan. Ya, sedangkan raja atau ratu itu dari selatan
Itu jauh berkilo-kilo. Kalau di dalam bahasa yang lain itu 1.500 kilometer. Sini kalau mungkin dari sini Jakarta masih tambah lagi 500. Medan Jambi, Pak. Jambi nggak sampai, Mang. Jambi sampai sini Jakarta itu 1.000 kilometer kalau nggak salah. Lebih ya? Ya mungkin antara mungkin di sini apa ya? 1.500 kilometer. Ya, kalau di Salionnya. Itu dia ya pada waktu itu naik unta, naik apa ya itu? Itu perjalanan sudah tidak lama. Kalau sekarang ya pesawat cuma 2 jam siap ya, atau 1 jam lebih mungkin ya. Surabaya itu 900 km, Jakarta Surabaya itu ditempuh hanya 1 jam lebih 1/4 udah nyampe ya, 1,5 jam udah nyampe. Nah rata-rata begitu ya. Kalau sini Jakarta itu 2 jam kalau kereta. Kalau naik mobil itu dulu saya rata-rata 2 hari 2 malam. Tetapi ini zaman itu orang itu naik unta. Ya naik kereta itu dengan rombongannya, dengan membawa semuanya. Itu berapa hari itu? Berhari-hari mungkin ya. Itu ya. Mereka hanya ingin mendapatkan hikmat yang benar. Hikmat tentang Salomo, terutama pembukaan rahasia yang merupakan hikmat yang benar, yang misteri itu. Tidak ada orang yang bisa tahu. Jadi itu hanya Salomo yang mengungkapkannya. Tapi coba Mang, kita baca ayat 8. Ayat 8? Ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Terus? Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu karena mereka tidak mengenalnya. Ya, itu. Tetapi ayat 9 Mang perhatikan. Tetapi seperti ada tertulis. Seperti ada yang tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ini sebenarnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia itu apa? Sebenarnya ini adalah kesempurnaan. Sempurna itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat. Ya ini itu sebabnya banyak orang. Ya saya agak sedikit. Ya saya juga ngalami, tapi ya saya juga menyadari. Ya di dalam saya menyampaikan pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki, pengajaran tentang pelayanan imam besar yang sekarang ini semakin Tuhan ungkapkan untuk kami, untuk kita di sini. Bagaimana pelayanan imam besar itu luar biasa. Bahkan sudah sampai dijelaskan sekarang ini sudah tidak merupakan gambaran bayangan langsung yang sebenarnya, dan Tuhan ingin mempercepat itu. Itu tidak pernah kesempurnaan itu terbayangkan. Ya, saya saja sudah sebenarnya jujur tidak membayang. Saya dalam menggumuli ini juga tidak mudah. Ya, ya. Tetapi saya bersyukur dan berterima kasih. Hikmat ini kebijakan Allah tentang rahasia ruangan maha suci ini Tuhan berkenan mengungkapkan, dan itu harus kita dengarkan. Ya, jangan sampai ratu yang jauh sana mungkin di luar kita, di luar pulau kita mungkin jauh, itu mau menerima, tapi kita tidak mau mendengarkan. Seperti itu. Tapi teruskan Mang, apa yang dikatakan Tuhan? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu semua akan diberikan kepada Allah, kepada kita yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan itu akan diungkapkan. Ini adalah satu rahasia yang sangat luar biasa ya. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam diri Allah itu nanti oleh Roh Kudus akan dinyatakan ya kepada kita ya. Itu sebabnya pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara dan kasih Tuhan, mari ungkapan rahasia ruangan maha suci yang Tuhan sedang ungkapkan. Ini merupakan hikmat Allah yang tersembunyi, yang sangat misterius. Ya, saya sangat menyadari begitu luar biasanya
rahasia ini. Oleh karena itu, mari kita terima. Jangan sampai nanti sampai di hari penghakiman, justru ratu yang dari selatan inilah yang turut menghukum kita. Ya, karena kita tidak mau menerima hikmat yang luar biasa ini. Tapi akhirnya kita dihukum. Coba sekali lagi kembali kepada Lukas yang pasal yang ke-11 tadi, Mang. Sedikit nanti saya tambahkan pada ayat yang berikutnya. Ayat 32. Ayat 32. Ya. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Ya, nanti Ratu Niniwe itu nanti akan bangkit menjadi penghukum, karena dia yang menerima hikmat pembukaan rahasia daripada ruangan maha suci itu. Dia bisa disempurnakan sehingga dia juga bisa menghukum angkatan ini. Terus, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Waktu orang Niniwe ini mengalami satu perubahan, yaitu setelah dia mendengar pemberitaan dari Nabi Yunus. Terus, Mang? Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lebih daripada Yunus. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Mati hanya satu kali manusia ditentukan, sesudah itu dihakimi. Jangan sampai selama kita hidup, selama Tuhan masih bekerja sebagai imam besar yang sekarang ini melayani di dalam ruangan maha suci yang sebenarnya dan membawa darah yang sebenarnya, agar supaya kita mendapatkan kelepasan, supaya kita mendapatkan penebusan, supaya kita mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita. Tapi itu tidak kita dengarkan. Akhirnya kita akan mendapatkan penghakiman, dan yang paling celaka yang justru menghakimi itu orang-orang Niniwe, yang tadinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, tapi begitu dia mendengar tentang hikmatnya Allah, mereka disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka menerima dan bertobat. Ya, coba ya sedikit kita kembali kepada cerita di dalam Perjanjian Lama. Coba tentang Nabi Yunus ya. Coba sedikit saya percepat saja. Nabi Yunus, coba pada pasal yang pertama, Mang, kita baca ya. Pasal 2, Mang. Pasal 2, sedikit ya. Ini pengalamannya Nabi Yunus ya. Karena dia itu hanya ya sebagai hamba Tuhan, yang penting enak. Yang diminta itu keajaiban. Kalau soal yang sukar untuk menyelamatkan orang, mengungkapkan rahasia tentang keselamatan, kesempurnaan yang tidak pernah didengar, dan ini hikmat Allah, dan ini mereka enggan ya, seperti Yunus ini. Nah, yang cari yang enak-enak saja. Kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, itulah yang dilakukan oleh Yunus, akhirnya sampai kemudian dia ditelan oleh ikan itu. Tapi ketika di dalam perut ikan itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Ayat 1, Mang. Yunus 2 ayat 1. Ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dari dalam perut ikan baru dia berdoa, menyadari. Iya. Teruskan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Jadi sebenarnya Tuhan itu, inilah akhirnya kemudian Yunus di pasal yang ketiga dia sadar. Mulailah kemudian dia pergi ke
Ya, itu cerita itu sebenarnya juga banyak yang sudah kita dengar. Kemudian setelah dia berdoa dari dunia orang mati, ya, dia mengalami kematian dulu, baru dia sadar. Maka kemudian dia di pasal yang ketiga, ayat yang pertama, coba kita baca. Yunus 3 ayat 1. Iya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Baru demikian. ini yang kedua kali ini memang setelah dia sadar. Ya, setelah dia mengalami proses masuk ke dalam perut ikan 3 hari, baru kemudian dia sadar, dan kemudian Tuhan untuk kedua kalinya mengatakan apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, Iya. dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Iya. Katakan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Terus Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, Iya. sesuai dengan firman Allah. Iya. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 Iya. hari perjalanan luasnya. Iya. Teruskan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, Lalu dia berseru apa? 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, di sini Tuhan sudah memberikan deadline, apa ya, batas waktu kepada orang-orang Niniwe. Sudah, waktumu sudah tidak lama lagi. Hanya aku berikan waktu 40 hari. Kalau kamu tidak berubah, kalau kamu tidak bertobat, semua orang Niniwe akan kujungkir balikkan, kata Tuhan. Akan ku ngapa? Tunggang balikkan. Ditunggang balikkan, ya, waduh, sudah ketunggang aja kita sudah dibalikkan lagi itu. Akan betul-betul Tuhan akan hukum kota Niniwe itu. Kalau sampai orang Niniwe tidak ada perubahan. Ini adalah berita keras yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Karena kalau kamu tidak ada satu pertobatan, satu perubahan dari dalam hatimu, maka kamu akan kutunggang balikkan. Ini satu berita yang sangat keras. Tapi coba kita baca ayat yang kelima. Ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Orang Niniwe dengan berita itu mereka percaya. Terus Lalu mereka mengumumkan puasa. lalu mereka mulailah terjadi satu puasa, satu betul-betul puasa. Ini adalah apa? Tidak makan, tidak minum. Ini supaya daging ini sudah tidak makan. Ya, artinya ini daging ini harus diselesaikan. Jangan sampai daging ini diberi keleluasaan. Ya, apalagi berita yang kita terima dari Tuhan ini konteksnya masih dalam memasuki pintu tirai, pintunya untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Maka itu tidak bisa tidak, daging harus dirobek, daging harus dimatikan. Ya, seperti orang Niniwe melakukan satu perobekan daging. Orang Niniwe kemudian berpuasa, bahkan teruskan. Dan mereka baik orang-orang dewasa maupun anak-anak Teruskan dengan cepat. mengenakan kain kabung. Teruskan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Iya. turunlah ia dari singgasananya. Kemudian raja itu setelah mendengar berita tentang itu, maka kemudian dia turun dari tahtanya. Ditanggalkannya jubahnya, Ya. diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, Ya. orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Ia mengatakan seruan kepada seluruh rakyat Niniwe, harus sekarang itu betul-betul mau melakukan perobekan daging, mau masuk ke dalam pintu tirai supaya memperoleh kesempatan yang sangat baik, keselamatan, terlepas dari penghakiman. Ya, yang akan ditunggang balikkan itu. Teruskan, Mang. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba Manusia, ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum Teruskan air. ayat 8. Haruslah semuanya, Haruslah semuanya manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. dan sungguh-sungguh melakukan satu usaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah.
serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Perhatikan, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dan dari kekerasan yang dilakukannya. Perhatikanlah 9. Siapa tahu dengan kita melakukan perubahan, yaitu melakukan perubahan perilaku yang jahat, tingkah laku yang jahat itu kepada perilaku yang benar. Apalagi dengan pelayanan imam besar itu sangat mungkin, karena pelayanan imam besar itu akan memanfaatkan darahnya untuk membersihkan batinnya, agar supaya bisa memberikan perilaku yang benar, bukan perilaku yang jahat, karena dari dalam hatinya. Teruskan, Mang. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik, ya, menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. Teruskan. Sehingga kita tidak binasa. Sehingga kita tidak binasa. Ini seruan apa? Betul-betul kita akan memperoleh keselamatan, kesempurnaan. Kita tidak binasa. Terus, Mang. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, iya, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, iya, maka menyesallah Allah. Bayangkan ketika Allah melihat satu perubahan, ini memang ditunggu oleh Tuhan. Setelah mendengarkan berita yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yunus, bahwa manusia yang jahat itu akan dihakimi, akan dibawa kepada pengadilan, maka seluruh kota Niniwe, bahkan sampai rajanya itu betul-betul merendahkan diri, menghargai, menerima hikmat yang Allah berikan itu, dan kemudian mereka melakukan perubahan. Terutama puasa itu penekanannya adalah, saya percepat saja, menamatkan daging, merobek daging, tidak makan dan tidak minum. Ya, betul-betul daging ini dimatikan juga. Ya, ini yang paling menuntut ini, apalagi maaf kata, kalau tuntutannya itu dari perut, wah itu memang sudah maunya itu yang enak-enak, yang hai-hai, yang apa semuanya. Sudah maunya itu dituruti saja. Tapi ini kemudian dia lakukan adalah merobek daging, penamatan daging, dan kemudian oleh karena berita yang disampaikan dalam bentuk hikmat Allah itu, maka kemudian mereka berubah. Perilaku yang jahat itu sudah tidak dilakukan lagi. Akhirnya membuat hati Tuhan menyesal, akan menghakimi mereka. Maka kemudian terus, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah tidak jadi melakukan penghakiman, tapi Allah melakukan penyelamatan. Oh, haleluya. Pada siang hari ini saya ingin memberikan penekanan yang dalam, bahwa mari jangan sampai kita seperti angkatan zaman sekarang ini, yang diminta itu adalah keajaibannya saja, berkatnya saja. Apalagi yang juga berkat-berkat jasmani. Kalau berkat rohani, terutama untuk menerima hikmat Allah, mereka tidak mau dengar. Tapi maunya itu berkat-berkat jasmani saja. Oleh karena itu pada hari penghakiman, kata Injil Lukas pasal yang ke-11 tadi, pada hari penghakiman, karena setelah manusia mati dia harus diadili, maka orang Niniwe inilah justru yang akan bersama-sama Allah menghakimi mereka. Karena tidak ada perubahan, sudah mendengarkan firman yang diungkapkan tapi tidak melakukan perubahan. Beda dengan orang Niniwe, tadinya dia jahat, tapi begitu dengan berita firman, maka kemudian dia berubah perilakunya untuk menyenangkan Tuhan. Apalagi puasa di sini menekankan untuk melakukan perobekan daging, mematikan kemauan daging, mematikan keinginan daripada daging,
sehingga Allah bisa menyesal. Bahkan dikatakan oleh Yunus, maka seperti Allah itu kemudian menyatakan belas kasihannya. Sedikit ya, saya coba kita baca di dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Yunus 4 ayat 2. Ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu, Yunus tahu apa itu? Bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan Engkau adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang panjang sabar, yang panjang dan sabar, berlimpah kasih setia, yang berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. iya, Allah itu bisa menyesali akan apa yang dilakukan supaya terjadi kecelakaan, mendatangkan kecelakaan kepada malapetaka itu oleh Tuhan kemudian ditarik kembali. Dah, aku gak mendatangkan, karena Dia itu adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang sungguh-sungguh setia. Ini adalah ciri daripada imam besar ya, yang ingin kita menjadi kehidupan yang diselamatkan, menjadi kehidupan yang disempurnakan untuk dapat beribadah kepada Tuhan, supaya kita tidak dihakimi. Ini yang sedikit, sebenarnya kalau diungkapkan luas masih banyak yang harus, tapi saya persingkat saja bahwa kita mesti ingat ini yang akan terjadi pada manusia, terutama kalau kita tidak ada perubahan, sudah tidak bisa, tidak harus dihakimi. Sedikit ya, saya tambahkan satu atau beberapa ayat ya. Bahkan Tuhan itu sebentar, saya ingin bacakan di dalam Lukas 11 tentang saya teringat ayat mendadak di dalam Injil Matius tentang ini kota-kota ya, kota-kota yang telah Allah mengadakan keajaiban-keajaiban, memberkati kota-kota itu oleh Tuhan diancam akan coba saya sorry ya, sebentar, agak sedikit lupa saya ayatnya. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Oh, bentar ya. Yang tepat ya, sedikit saya ingin dapatkan tentang bagaimana Tuhan itu mengecam terhadap kota-kota. Coba Injil Lukas saja, dari Injil Lukas 10 saja. Injil Lukas 10 coba kita baca tentang kecelakaan yang akan ditimbulkan oleh Tuhan, malapetaka yang akan ditimbulkan oleh Tuhan kepada kota-kota yang sangat tadinya diberkati oleh Tuhan dengan mujizat-mujizatnya. Saya ambil satu nanti contoh, satu kota saja. Kita baca ayat 13, Lukas 10 ayat 13 ya. Saya akan tutup dengan ini. Lukas 10 ayat 13. Ya.
Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. celakalah engkau Betsaida, Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kalau kota Sidon dan Tirus itu terjadi mujizat-mujizat, berkat-berkat yang diberkatkan kepada Allah itu, maka dia sudah lama akan bertobat dan berkabung. Terus sudah lama mereka bertobat dan berkabung. teruskan. Akan tetapi pada waktu penghakiman, Pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. penghakiman yang dijatuhkan oleh Tuhan itu kepada Tirus dan Sidon ringan. Ya, jangan-jangan bebas murni. Ya, dalam penghakiman itu. Tapi kepada kota seperti Korazim, Betsaida, waduh, akan berat. Ya, kena 340 atau 338 yang sekarang ini sedang rame. Ya tuh, hukumannya itu hukuman mati paling tidak seumur hidup, dan hukumannya karena memang tidak bertobat. Mujizat banyak diberikan oleh Tuhan, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Ya, beda dengan Tirus dan Sidon. Tapi saya tambahkan ayat 15. Ayat 15. Ya. Dan engkau Kapernaum, Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Tidak, berkata Tuhan. Ayat yang itu dikatakan ayat 15 itu. Dan kalian juga para penduduk Kapernaum, kalian pikir bahwa kalian akan ditinggikan sampai mendapat kehormatan di surga? Tidak. Kalian akan dibuang ke dalam neraka. Coba Bang, ini jauh-jauh. Kita tahu Kapernaum, tapi coba pembacaannya teruskan, Mang. Tidak. Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Engkau akan diturunkan. Kota Kapernaum itu adalah kota yang terkenal dengan banyaknya mujizat, banyaknya berkat-berkat yang Allah berikan kepada. Salah satu di antaranya, karena di kota Kapernaum itu ada satu daerah namanya Kana, satu kampung namanya Kana. Jadi mungkin kota kabupatennya itu Kapernaum, mungkin salah satu kampung atau satu desa atau satu kelurahan itu namanya Kana. Itu bagaimana Tuhan itu mengadakan mujizat yang terbesar, yang terkenal. Apa? Bukan hanya berkat-berkat yang lain itu juga diberkatkan oleh Tuhan. Tapi berkat yang paling terkenal adalah dia mengadakan mujizat yang terbesar, yang nomor satu, bahwa perkawinannya itu diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan mengadakan perubahan air jadi anggur. Jadi kehidupan tadinya, nikahnya, rumah tangganya, perkawinannya itu begitu hampa, tapi oleh Tuhan diberikan keajaiban, diberkati nikah yang sangat berbahagia, menikmati anggur yang baru. Bahkan di dalam Kana atau Kapernaum itu Allah mengadakan mujizat. Anak-anaknya itu tadinya itu sakit rohaninya menjadi anak-anak yang baik. Coba kita baca ya ayat ini ya. Mungkin saya tambahkan lagi. Coba kita baca Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, Mang. Injil Yohanes pasal yang keempat, kita baca ya. Mungkin kita percepat saja. Ayat 46. Ya. Ayat 46. Yohanes 4 ayat 46. Ya, kita percepat aja. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, Iya. di mana ia membuat air menjadi anggur. Iya. Terus Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, dan di Kapernaum ada pegawai istana. anaknya sedang sakit. Anaknya sedang sakit.
Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, Iya. pergilah ia kepadanya lalu meminta Iya. supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Anaknya itu hampir mati. Dalam keadaan sekarat, setengah mati. Sulitnya bukan main. Terus, Maka kata Yesus kepadanya, ya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. kamu tidak percaya. Jadi maunya orang itu mujizat. Kalau terjadi mujizat, tidak percaya. Terus, Pegawai istana itu berkata kepadanya, pegawai istana dari orang Kapernaum itu berkata kepadanya, Tuhan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. ya, Kata terus, Yesus kepadanya, ya, pergilah, pergilah, anakmu hidup. anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus Jadi kepadanya. inilah orang Kapernaum ini sebenarnya mendapatkan mujizat yang luar biasa. Apa? Anaknya yang setengah mati itu, sekarat itu, sakit hampir mati itu, hanya satu kata dari Tuhan, satu kalimat dari Tuhan, pergilah, anakmu hidup. Maka pegawai orang Kapernaum ini, dia percaya, lalu dia pulang. Terus kan, Ketika ia masih di tengah jalan, ketika dia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar iya, bahwa anaknya hidup. anaknya hidup. Terus, Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya kemarin hilang. siang pukul 1 anak itu langsung sembuh. Terus, Maka teringatlah ayah itu maka teringatlah ayah orang Kapernaum ini, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Iya. anakmu hidup. anakmu hidup. Bayangkan ini, mujizat pernikahannya diberkati, anaknya diberkati, bahkan semua usahanya itu diberkati. Itu gambaran dari kota Kapernaum itu penuh dengan berkat-berkat jasmani, juga penuh dengan berkat-berkat. Tapi oleh Tuhan pada hari penghakiman, karena orang Kapernaum ini dengan mujizat-mujizat saja, dia tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Akhirnya kata Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi, apakah orang Kapernaum itu akan ditinggikan? Maka jawab Tuhan, tidak. Apakah dia akan dimasukkan surga? Tidak. Dia akan dimasukkan neraka. Coba sekali lagi kita baca di dalam Lukas pasal 10 tadi. Ya. Lukas 10 ayat 15. Ya. Dan engkau Kapernaum, Iya. apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Iya. Tidak. Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Teruskan. Barang siapa mendengarkan kamu, Iya. ia mendengarkan aku. Iya. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Iya. Di sini ancaman terhadap orang-orang yang sudah mendapatkan berkat-berkat itu kalau dia tidak ada perubahan, tidak ada mengalami satu pertobatan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, maka seperti apa yang Tuhan sampaikan dalam bentuk hikmat untuk menjadi kehidupan yang diselamatkan itu justru diancam oleh Tuhan kepada satu kebinasaan, ya, yaitu seperti Kapernaum diancam oleh Tuhan kecelakaan. Kalian pikir bahwa kalian akan ditinggikan sampai mendapatkan kehormatan besar di surga? Tidak, kalian akan dibuang ke dalam neraka. Jadi ini pengadilan ini serius. Perubahan seperti perempuan ratu dari selatan ingin mendapatkan hikmat tentang rahasia ini, rahasia hikmat Allah, bahwa Tuhan akan menyempurnakan kita. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan apa? Kemuliaan, kesempurnaan.
Karena akan membawa kepada kemuliaan dan kesempurnaan. Itu hikmat yang Allah berikan. Tapi itu tidak didengar. Tidak ada perubahan ke arah itu. Maka diancam oleh Tuhan pada malapetaka. Sedangkan Niniwe yang mestinya diancam dengan malapetaka, tapi dia bertobat, dia berubah, kemudian dengar perilakunya yang jahat itu dirubah. Maka kemudian dia mendapatkan pengampunan, kecelakaan ditarik. Tapi kepada Batseba, Kapernaum yang penuh dengan berkat-berkat mujizat itu, justru diberi kecelakaan, tidak ditinggikan, diangkat sampai ke surga, malah dimasukkan ke dalam neraka. Ini ancaman bagi kehidupan yang tidak mau memanfaatkan hikmatnya Allah, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, seperti apa yang disampaikan oleh Yunus. Allah yang penuh dengan kasih sayang itu, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang setia itu. Tapi kalau kita mau mendengarkan, maka Allah akan hilangkan, Allah akan menyesal untuk menimpakan kecelakaan. Padahal sudah dikasih deadline hanya 40 hari saja. 40 hari, kalau kau tidak berubah, kubinasakan. Sehingga Allah mengutus Yunus, Nabi Yunus itu pun juga mengalami satu proses. Karena apa? Karena dia hanya menyenangkan dagingnya saja. Ya, hingga dia harus masuk perut ikan 3 hari. Tetapi setelah dia sadar dan kemudian melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan kasih sayangnya Allah, menyampaikan bagaimana Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kudus, sehingga dia bisa melakukan satu perubahan yang mestinya kena malapetaka, kemudian ditarik kembali untuk malah justru berkat akan ditinggikan. Tidak seperti kota-kota yang penuh dengan berkat, diberkati, tapi diancam oleh Tuhan dengan malapetaka kalau tidak ada perubahan. Ya, semoga apa yang disampaikan Tuhan pada siang hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua, terutama tentang hikmat Allah yang benar, yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, sehingga Allah mengutus anaknya datang ke dunia ini untuk menjadi imam besar dan menumpahkan darahnya supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang dilepaskan, yang ditebus, dan untuk memperoleh berkat yang abadi, keselamatan yang kekal itu. Karena kita mesti ingat, Yesus hanya satu kali berkorban. Ingat, kalau kita tidak manfaatkan kedatangannya Dia, tidak akan menyelesaikan persoalan dosa. Itu harus kita selesaikan sebelum Yesus datang. Pada waktu Dia datang akan mengangkat kehidupan kita yang sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang menantikan Tuhan. Dan kita mesti ingat, orang yang menantikan Tuhan itu akan menyucikan dirinya, mempersiapkan dirinya, terutama memanfaatkan waktu, kesempatan pelayanan imam besar yang menyelesaikan persoalan dosa. Memang itu tugasnya Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar memberkati saudara dan saya untuk tidak jatuh ke dalam penghakiman Tuhan, tetapi kita mendapat pengangkatan untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Amin.